Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang pembagian pada pecahan. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, dimana kalau pecahan boleh dijumlah dan dikurangkan apabila mereka memenuhi sebuah syarat. Syaratnya apa? Penyebutnya harus sama. Bagaimana kalau tidak sama, Ustazah? Maka harus disamakan. Disamakan caranya bagaimana? Cari KPK dari penyebutnya. Ya, jadi kalau penjumlahan dan pengurangan penyebutnya harus disamakan. Cara menyamakannya KPK dari penyebutnya. Penyebutnya dua-duanya berapa, kemudian cari yang sama. Nah, sampai sini sudah ingat ya. Kemudian kalau perkalian bagaimana? Kalau perkalian itu langsung dikalikan saja. Jadi misalnya ada AB, A per B dikali C per D, maka langsung dikalikan saja A kali C per B kali D. Jadi yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. Gampang sekali ya. Nah, sekarang kalau pembagian bagaimana? Nah, konsep pembagian di sini silahkan kalian buka buku paket halaman 42. Ya, di situ ada dijelaskan gambaran bagaimana pembagian pecahan itu. Oke. Jadi contoh di situ ada 3/5 dibagi 1/2. Kita gambarkan dulu 3/5 itu pecahannya bagaimana tuh kalau digambarkan. Ini anggap aja sama ya. Nah, ada 5 kotak, satu kotak dibagi menjadi 5 potong. Kemudian kalau 3 berarti kita arsir 3, yang diarsir 3. Nah, 3 bagian dari 5 bagian. Nah, oke. Kemudian kalau setengah bagaimana? Kalau setengah itu berarti begini, kita buat mendatar aja, setengah. Oke, kita warna yang lain. Nah, ini setengah. Oke, jadi 1 dipotong menjadi 2, kemudian yang terakhir 1. Nah, kemudian bagaimana kalau pembagian itu? Oke, nah kalau pembagian berarti tadi kotaknya sudah hapus 1 supaya tidak terlalu lebar. Oke, ini. Nah, yang ini tadi dengan setengah. Nah, anggap aja kotakannya sama pokoknya ya, karena sudah nggak pakai penggaris jadi nggak bisa sama ya, maaf ya. Oke, kemudian kalau dibagi jadi bagaimana? Maka jadilah seperti ini. Nah, tadi kan begini. Nah, bentar, kita ulangi. Jadi kan sebelumnya kita buat dulu 3/5 nya. Ini 3/5. 1, 2, 3, 4. Oke, ini 3/5. 3/5 ya tadi kan bentuknya seperti ini. Ini 3/5. Kemudian kalau sama 1/2 berarti ini kesini. Nah, jadilah 3/5. Tadi kan begini, 3. Nah, kan begini. Nah, karena setengah tadi kan memenuhi atas, jadi kita pindah biar yang atas penuh. Jadi berapa coba? Nah, kan tadi ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6. Berarti kita gunakan untuk memenuhi yang ini. 1 2 3 4 5 6. Nah, dari sini kita mendapatkan ini berapa bagian? Jadi 1. Ya toh. Yang ini 1 dari 5 potong. Nah, jadi yang 3/5 sama 1/2 itu kalau dikalikan jadi ini. Kalau dipenuhkan jadi seperti ini. Jadi mendapat 1 penuh dan 1/5. Nah, sementara kalau 1/5 itu berapa? Masih ingat caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? 1 kali 5 ditambah 1/5 sama dengan 6/5. Nah, hubungannya apa? Kenapa 6/5? Bagaimana bisa 3/5 dibagi dengan 1/2 hasilnya 6/5? Apa hubungannya coba? 6. Dari dua bilangan ini 6. Kenapa bisa jadi 6? Oh, ternyata. Nah, jadi ternyata seperti ini. Nah, ini dikali. Nah, yang ini dikali yang ini. Jadi ternyata 3/5 dibagi 1/2 itu sama dengan 3/5 dikali 2/1. Jadi 3/5 dikali 2/1 sama dengan 6/5. Yang artinya ketika ada pembagian itu sama dengan dikali dengan kebalikan. Maaf, sudah ini dulu ralat. Jadi pembagian sama dengan perkalian silang. Nah, jadi sama dengan dikali silang. Contoh nih, 1/2 dikali dibagi 1/2 dibagi 3/4. Nah, berapa nih? Karena tadi kita sudah bilang itu dikali silang, berarti nah, ini dikali ini dikali ini. Jadi 1 kali 4 per 2 kali 3 sama dengan 4/6. Boleh nggak Ustazah langsung dibuat seperti ini, kali 4/3 gini langsung dibalik? Boleh. Nah, jadi pada dasarnya pembagian pada pecahan itu sama dengan dikali kebalikan dari yang dibagi, ya, dari pembaginya. Contoh, kita buka halaman 45 nomor 1 yang A. Kita kerjakan. Ada 6 dibagi 3/5. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kemarin kalian sudah tahu ya bahwa 6 dibagi 3/5, 6 bilangan utuh itu sama dengan per 1. 6/1 dibagi 3/5. Maka apa yang terjadi? Nah, kita kalikan saja silang. Nah, terus yang ini dengan yang ini, maka jadilah 6 dikali 5 per 1 dikali 3, hasilnya 30/3. Nah, coba sekali lagi diingat-ingat, kalau bilangan utuh nek angka tok berarti angka itu per 1. Kalau 1 berarti bilangan utuh, kok bilangannya 1, itu berarti bilangan yang atas sama dengan bilangan yang bawah. Contoh misalnya 6 itu tadi ya, jadi 6/1.
Kalau 7 ya 7/1 8, berarti ya 8/1. Berbeda dengan kalau 1 itu berarti yang atas per yang bawah itu angkanya sama. Contoh 8/8, 9/9, 10/10, 100/100. Nah, ini sama dengan 1. Atas karo bawah, atas sama bawah kok sama angkanya, berarti dia sama dengan 1. Sampai sini paham ya, Mas? Selalu Ustazah ingatkan soal itu. Nah, contoh lagi 5/6 dibagi 6/5. Bagaimana dengan yang ini? Nah, gampang saja seperti tadi. Nah, yang ini dikalikan yang ini, kali silang. Yang ini dikali yang ini, sama dengan, boleh juga 5/6 dikali. Nah, ini baginya jadi kali. Nah, 6/5 nya dibalik, 5/6. Maka jadilah 5 kali 5/6 kali 6. Sama, yang ini juga begitu, 5 kali 5/6 kali 6. Nah, seperti ini ya. Bisa ya, tinggal dikalikan. Oke, sampai sini paham ya. Nah, sekarang berarti kita mencoba untuk latihan di halaman 45. Silahkan kerjakan halaman 45 dan 46 di buku paket. Nomor 1 bagian E. Kemudian nomor 2 C. Kemudian nomor 3 itu E lagi. Nomor 4 Ustazah ingin kalian mengerjakan yang A dan juga yang C. Oke, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 nomor saja. Ini nomor 3 E ya. Oke, silahkan nanti dikerjakan, dikumpulkan, nanti kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.